ini baru datang. Halo, silakan. Gimana Mila kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oh iya, kemarin itu ini ya, saya lihat di status Mila lagi sibuk apa gitu kayaknya ya. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk laporan akhir sih, Pak. Oh, laporan akhir ya. Di pekerjaan sekarang. Oh iya. Oh, sekarang di mana ngomong-ngomong? Masih part time aja sih, Pak. Oh, part time ya. Iya. Oke. Terus apa aja kegiatannya sehari-hari? Di pekerjaan part time ini kebanyakan sih membuat laporan. Karena beberapa di tempat pekerjaan itu ada ikut event gitu, jadi harus mengerjakan laporan akhir, pertanggungjawaban gitu. Kemudian mengurusi persuratan. Kemudian juga mengurusi administrasi untuk perkuliahan gitu sih, Pak. Sibuk banget ya. Iya. Terus gimana kabarnya, keluarga sehat? Alhamdulillah keluarga sehat. Cuma akhir-akhir ini memang saya lagi kurang fit aja sih, Pak. Oh, kurang fit ya. Oke. Nah, Mila, kemarin itu kan ini ya, saya dapat WA dari kamu. Pak Dodi boleh nggak untuk kegiatan coaching gitu ya. Nah, kebetulan banget kayaknya saya lihat dari Mila kok agak kurang sehat, terus kemudian dari status sibuk sekali seperti itu. Nah, kira-kira masalahnya apa yang ingin disampaikan? Coba diceritakan dulu. Baik, Pak. Memang kesibukan dalam part time luar biasa. Kemudian mungkin saya kebingungan seperti itu ya, Pak. Karena saya ingin mendapatkan pekerjaan yang full time seperti itu. Cuma karena pekerjaan yang part time ini tidak bisa ditinggalkan dengan kesibukan yang cukup padat. Kemudian saya juga cari-cari pekerjaan. Betul. Kemudian mungkin membuat kesehatan saya menurun akhir-akhir ini seperti itu. Oh iya. Sebelumnya saya juga mau ucapkan kayak simpati dulu ya Mila, kayaknya soalnya kalau dilihat-lihat memang ketika saya di posisi Mila, saya pasti juga bingung ya ketika harus ingin mencari full time job, tapi sekarang memang kondisinya part time dan itu banyak hal yang harus dilakukan gitu, sehingga memang mempengaruhi kesehatan. Tapi semoga aja bisa setelah coaching ini bisa semangat kembali. Nah, boleh diceritakan dahulu nggak, Mil? Saya pengen tahu sebenarnya awalnya part timer itu seperti apa, terus kemudian kok ada keinginan full time, boleh diceritakan dulu? Awal part time itu adalah ketika saya memasuki semester akhir, semester 7 itu ada rekrutmen dari program studi untuk menjadi part timer program studi. Kemudian saya mendaftar dan diterima. Dari situ saya part time, kemudian nyambi menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi seperti itu, Pak. Kemudian sekarang saya sudah lulus di bulan Agustus. Kemarin tanggal 28 di wisuda dan sekarang fresh graduate. Nah, saya berencana ingin mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi gitu dan juga mencari pengalaman yang lain seperti itu. Baik. Saya coba ulangi ya. Jadi sebenarnya part timer ini programnya dari semester 7 ya, Mil, betul seperti itu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sudah skripsi dan kemarin Mila sudah wisuda. Akhirnya di situ ada keresahan ya, atau mungkin sebenarnya agak galau gitu. Harus antara tujuan tuh sebenarnya pengen full time job ya. Nah, sekarang masih terikat part timer dan memang untuk menuju full time job tadi Mila informasikan ya harus bagaimana membagi waktunya gitu. Oke, nah itu situasinya seperti itu. Ada lagi nggak hambatan-hambatan lain yang Mila rasakan gitu? Sementara ini itu saja sih, Pak. Itu saja ya. Nah, berarti kita kesepakatan dulu ya, coaching hari ini sebenarnya Mila goals-nya adalah ingin mendapatkan full time job, tapi dengan kondisi banyak hal-hal tadi ya, permasalahan-permasalahan. Nah, kita coba rinci permasalahan coba dari tugasnya Mila sebagai part timer tuh seperti apa sih? Boleh diceritakan? Kalau tugas sebagai part timer itu yang paling utama adalah membantu administrasi di program studi seperti itu, Pak. Kemudian juga nanti apabila ada mahasiswa yang ada masalah misalnya meminta tanda tangan untuk keperluan mahasiswa, ini kami membantu memfasilitasi gitu. Oke, ya. Selain itu ada lagi? Selain itu apabila di program studi ada kegiatan misalnya ada pengabdian, kemudian ada kompetisi dan lain-lain, kita juga membantu seperti itu. Saya ikut berkontribusi membantu.
Oh ya, tadi ini ya Mil ya, jadi kayaknya tugasnya lumayan banyak ya sebagai part timer ya. Nah, selain tadi membantu, misalnya ada tugas, kemudian ada apa memfasilitasi mahasiswa, kemudian ada ketika ada program studi Mila harus ikut, dan juga dari laporan kemajuan nih, misalnya ada dari kementerian, Mila juga harus bertanggung jawab. Sepertinya waktunya sangat ini ya, ketat sekali ya Mil. Nah Mil, balik lagi tadi kan sebenarnya dengan adanya hambatan Mila tadi, kan Mila sebenarnya inginnya mendapatkan full time job ya. Betul, gitu. Pak. Nah sejauh ini apa yang kira-kira Mila akan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, yang saya lakukan adalah yang pertama tentu mencari pekerjaan ya Pak, screening pekerjaan melalui sosial media seperti itu. Yang saya temukan ada beberapa opsi. Yang pertama adalah di Bank Indonesia. Oke, Bank Indonesia. Betul. Kemudian yang kedua ada di Kementerian Koperasi seperti itu. Oke. Nah, ini menarik ya, Mila sudah mencari ada dua kesempatan. Yang pertama Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi ya. Nah, kira-kira Mil, dari kondisi sekarang kalau yang Bank Indonesia ini sejauh mana untuk ini ya? Kalau untuk Bank Indonesia, persiapannya saya baru akan membuat SKCK Pak hari ini. Cuma masalahnya adalah pendaftarannya tutup hari ini pukul 23.59. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini akan selesai membuat SKCK, sedangkan saya juga sedang part time seperti itu. Baik, berarti ini ada hambatannya sebenarnya di SKCK ya. Nah, nanti kemungkinannya kalau melihat itu ya sepertinya agak susah ya ini. Nah, kalau di Kementerian Koperasi bagaimana kira-kira? Kalau di Kementerian Koperasi menurut saya masih bisa Pak, karena akan ditutup sekitar 2 hari ke depan. Kemudian namun muncul keresahan karena kontrak kerjanya hanya 3 bulan seperti itu Pak. Jadi saya juga mempertimbangkan apakah akan jadi mengambil atau tidak seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya tadi Bank Indonesia sudah jelas ya, sepertinya mepet juga waktunya, dan juga yang dari kementerian ternyata ada batas waktu 3 bulan. Oke, nah kalau menurut Mila, selain dari pekerjaan yang di sosial media ini tadi, ada lagi nggak yang terfikir? Belum ada sih Pak, baru kalau melalui sosial media baru 2 itu. Oke. Nah, untuk mencapai goals tadi ya, menjadi full time job, ada lagi nggak cara yang dipikirkan? Mungkin melalui relasi sih Pak. Oke, melalui relasi ya. Nah, melalui relasi ini yang dibayangkan oleh Mila itu seperti gimana rencananya? Mungkin saya menghubungi orang sih Pak yang saya kenal untuk menanyakan pekerjaan. Nah, kira-kira itu peluangnya seperti apa Mil? Boleh diceritakan nggak? Tapi menurut saya juga cukup sulit ya Pak, karena memang siapa yang akan saya hubungi seperti itu dan seberapa banyak itu tidak terukur. Mungkin agak susah. Ya, agak susah. Oke. Nah, selama ini yang sudah dihubungi ada nggak relasi? Kalau selama ini belum sih Pak. Saya baru melakukan screening di sosial dulu media. Ya. Oke, baik. Nah, tadi udah ini ya, sepertinya agak susah untuk yang relasi ini. Nah, ada nggak di kepikiran di Mila gitu, yang kira-kira bisa mencapai tujuan untuk menjadi full time job itu apa lagi? Full time job mungkin lebih ke ini sih Pak. Kalau misal memang tidak ada gitu ya pekerjaan yang ini, mungkin bisa berwirausaha sih Pak. Berwirausaha, baik. Nah, kira-kira skillnya wirausaha yang dipunya apa Mil kira-kira? Wirausaha apa yang kepikiran? Kalau dari pengalaman sih dulu saya jualan roti sih Pak, donat. Jualan roti, oke. Cuma itu sudah lama sekali dan tidak saya lanjutkan. Nah, dari jualan roti ini kan pasti Mila kan terpikir harus punya resource ya gitu. Nah, kira-kira memungkinkan nggak sih gitu untuk kondisi saat ini? Kondisi saat ini dengan saya part time gitu ya Pak? Betul. Mungkin kalau untuk memulai dengan saya sedang part time, kemudian juga sedang mencari pekerjaan, untuk memulai wirausaha memang
sedikit sulit seperti itu, Pak. Betul. Mungkin bisa terpikir ini ya di waktunya dan kemudian resources yang lain gitu. Betul. Jadi kayaknya kalau saya tadi ya memang Mila punya pengalaman ya di pernah jualan roti gitu. Tapi paling tidak tadi ada beberapa waktu ya sepertinya Mila juga kayaknya kesulitan kalau sendirian ya. gitu. Nah ini kayaknya udah beberapa alternatif ya Mil ya tadi. Nah, screening pekerjaan di sosial media udah ketemu tuh. Tapi ternyata ada aja hambatannya. Terus tadi melalui relasi tapi memang kan masih screening ya gitu. Nah saya juga pasti udah tahu juga pada saat dulu seperti posisi Mila menjadi fresh graduate pasti juga kebingungan nih gitu. Kayak relasi juga pasti terbatas gitu ya. Nah terus yang terakhir ada berwirausaha, yaitu misalnya jualan roti ternyata juga ada beberapa constraint atau hambatan. Nah ini ada beberapa alternatif. Coba Mila ada lagi nggak kira-kira yang bisa dilakukan? Oh mungkin ini Pak, melalui LinkedIn itu bisa juga kan ya Pak, bikin memperbarui profil gitu, mencari pekerjaan. Oke, bisa diceritakan LinkedIn-nya seperti apa ini? Oh ya, kalau LinkedIn saya untuk sekarang ini masih undergraduate program, masih belum saya perbarui seperti itu karena belum sempat saya perbarui. Tapi melalui LinkedIn saya rasa cukup bisa mencari pekerjaan di situ sih Pak. Siap. Nah di LinkedIn ini kan tadi Mila menginformasikan ya, berarti kan di LinkedIn ini kayaknya potensinya besar ya seperti itu. Kira-kira dari LinkedIn ini apa saja yang akan Mila update gitu? Tadi kan menyampaikan ya. Nah kira-kira apa saja yang akan dilakukan? Mungkin yang pertama saya akan memperbarui profil LinkedIn saya dengan mengupdate semua aktivitas yang sudah saya lakukan selama masa perkuliahan, Pak. Mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Kemudian selanjutnya saya akan menuliskan minat saya seperti apa di LinkedIn. Kemudian mulai membuat open to work gitu. Siap. Nah ini Mil, kalau misalnya ini tadi udah Mila ini ya utarakan ya, ada memperbaiki profiling, sepertinya juga akan membantu Mila ya. Terus kemudian ada menggunakan minat di LinkedIn, itu juga akan lebih spesifik, nanti Mila akan mencari di pekerjaan seperti apa. Nah ini ada open to work juga ya seperti itu. Nah untuk meningkatkan minat ini kira-kira Mila apa yang bisa dilakukan di situ? Mungkin saya ini sih Pak, terfikirkan ingin mengambil course gitu untuk menambah soft skill yang saya miliki. Siap. Mengambil course ya. Kira-kira course-nya apa aja Mil kalau boleh tahu? Yang pertama bahasa Inggris sih Pak. Bahasa Inggris. Karena ya sekarang saya belum memiliki sertifikat untuk berbahasa Inggris. Baik. Nah terus kemudian selain bahasa Inggris apa lagi Mil? Kemudian mungkin desain grafis ya Pak. Karena di part time juga sebenarnya saya juga memegang sosial media walaupun bersama-sama, tapi juga saya berpartisipasi di situ dan menurut saya dibanding teman-teman yang lain saya termasuk yang kurang seperti itu. Jadi saya ingin lebih belajar lagi. Siap. Nah berarti Mila tadi udah fokus sekali ya. Jadi kalau misalnya LinkedIn sepertinya ada hal-hal yang bisa dilakukan ya. Misalnya seperti kursus bahasa Inggris, kemudian desain grafis. Nah kita coba sekarang membuat strategi ya Mil. Kalau yang saya coba mendengarkan tadi di LinkedIn, Mila akan mengupdate dan mengambil course. Kira-kira kita tuangkan kira-kira rencana seminggu ke depan seperti apa? Kalau rencana 1 minggu ke depan, yang pertama saya akan membuat SKCK dulu, jaga-jaga siapa tahu akan ada bukaan pekerjaan mendadak yang membutuhkan SKCK seperti itu. Yang kedua, saya mulai mengupdate profil LinkedIn saya. Semua kegiatan saya dari perkuliahan mulai dari semester 1 sampai semester 8 akan saya unggah di LinkedIn supaya mungkin HR melihat dan melirik seperti itu. Kemudian mulai aktif mencari pekerjaan melalui LinkedIn dengan open to work. Siap. Nah, untuk rencana seminggu sudah, kalau misalnya sebulan itu rencananya seperti apa? Misalnya ternyata ada
kesempatan di LinkedIn tersebut ya, yang nyangkut itu seperti apa rencananya? Kalau ada pekerjaan yang nyangkut, tentu saja saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya saya mendapatkan pekerjaan. Namun apabila mungkin tidak, ke depan saya mungkin akan mencari pekerjaan di aplikasi lain, misalnya bisa melalui Jobstreet seperti itu. Nah, ini tadi ini ya, berarti kan apa namanya, dari yang LinkedIn akan mendukung untuk yang lain seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai tersebut, sepertinya ini ya, kayaknya ada beberapa alternatif yang bisa Mila lakukan. Nah, Mil, tadi kan kita sudah ngobrolin ya, untuk mencapai goals itu ada beberapa alternatif. Nah, LinkedIn ini kayaknya Mila sudah banyak utarakan dan sepertinya udah siap nih gitu. Nah, dari keyakinan dari 0 sampai 10 kira-kira setelah tadi kita diskusi ada di angka berapa? 8 sih, Pak. 8 ya? Oke, nah kira-kira untuk 8 ke 10 ini keyakinannya bisa nggak dari 8 ke 10? Bisa, Pak, tapi saya harus sudah mengambil course bahasa Inggris dan juga desain grafis. Siap, berarti intinya bisa yakin ya untuk seperti itu. Oke, baik Mil. Nah, ini kayaknya sepertinya sudah ini ya, ada lagi nggak hambatan-hambatan atau perasaan Mila sekarang? Kalau sekarang sudah lebih lega ya Pak, sudah punya gambaran ke depan harus seperti apa, kemudian 1 minggu ke depan saya harus seperti apa, sudah ada tujuannya seperti itu. Siap. Nah, nanti sekali lagi ini ya, nanti kalau misalnya memang ada hal yang ingin dikonsultasikan atau ingin di coaching, harapannya Mila bisa cerita kembali. Dan tadi memang sekarang kan dengan saya juga merefresh ulang ya, dengan adanya part-timer, memang ada banyak waktu yang consume di situ ya. Tapi ternyata Mila tadi sudah ada beberapa alternatif nih, dan kalau saya boleh ulang, dengan LinkedIn ini sebenarnya adalah effort yang lumayan bisa teratasi untuk menuju tujuan Mila full time. Nah, dari situ nanti ketika LinkedIn ini sudah diupdate dan sebagainya, sepertinya bisa meyakinkan Mila untuk dapatkan full job. Gitu. Bagaimana perasaan Mila sekarang? Apakah ada yang ingin diceritakan kembali? Sudah oke sih Pak. Oke, semoga sukses ya Mil. Nanti kalau misalnya ini harapannya bisa diimplementasikan dan coaching ini semoga bisa sukses Mil. Terima kasih banyak Pak Mila.